hijau mengkilat gitu, terus matanya merah, tapi cuman bentar, kepala doang, dan itu nggak ada badan, kepala doang, terus dia hilang. Gue sampai kayak, gue kaget, gue kayak ngerasa nggak percaya, gue pakai headlamp, gue nyalain headlamp gue cari, nggak ada lagi. Nah, sekarang kita nanya horor nih kok. Pernah ada kejadian horor nggak pas lagi berpetualang? Pernah. Itu di mana aja tuh? Di mana aja tuh? Pernah di Tambora, Tambora, terus di Jogja, di Salah. Salah. Di Salah kan sama lu. Iya. Iya kan. Horor nggak tuh? Jawab deh sendiri tuh. Horor nggak? Salah, iya. Nah, coba kita bahas yang di ini dulu kok. Tambora tadi, Tambora. Kalau Tambora itu sebenarnya saat itu gue jalan lagi di jalur, kalau teman-teman mungkin yang udah pernah ke Tambora pasti tahu jalur Pancasila. Itu pas gue lagi turun, lagi mau balik, lewatin jalur Pancasila mengarah ke pos 2. Di situ tuh kayak belum terlalu gelap, masih maghrib, lagi perpindahan lah. Maghrib tua. Ya udah terang, masih terang, Oh, sebelum, masih terang, belum gelap. Setengah 6 jam 6 Iya, lagi mau maghrib gitu lah. Terus gue ngeliat ada cowok duduk di batang pohon yang tumbang. rebah gitu, yang tumbang. Terus ada cowok duduk di situ, terus dia senyumin gue senyumin balik. Terus gue pikir itu porter kan, dia senyum ya gue senyum dong, masa iya lo disenyumin orang kagak lo senyumin balik, sombong banget lo ya kan. Ya udah pas lagi jalan gue senyumin balik, terus gue nanya ke asprot gue saat itu, dia di belakang gue, Mas Dan, yang tadi senyum tuh siapa sih? Porter kita. Karena saat itu kan porter banyak banget. Karena saat itu memang kita ekspedisi untuk buka jalur, jadi gue juga nggak hafal muka semua porter. Terus dia yang nanya, gue nanya gitu, Mas Dani langsung bilang, hah, porter? Kagak ngens, kan lo jalan paling depan, porter tuh masih di belakang semua. Itu kayak saha iya gitu dalam hati gue yang jalan udah 11 hari tuh, jalan kaki udah autopilot, udah capek banget. Tiba-tiba kayak mendapatkan tenaga baru, gue jalan tuh langsung autopilot gitu loh. Kayak zut, ngebut. Gue sampai diteriakin sama campers gue di belakang, jalan lo pelan-pelan dong, kenapa sih lo abis ganti baterai? Kagak, pokoknya lo jalan aja udah cepet. Abis dicas. Iya, kayak gitu. Itu kalau di Tambora. Terus kalau yang di daerah Jogja itu gue inget gue lagi mau ikut masyarakat untuk ngambil codot. Bekicot ya? Kagak, codot tuh kelelawar. Oh, kelelawar ya, kelelawar. Nah, nggak mau ngambil kelelawar. Jadi kalau orang sana kan masih ada yang kepercayaannya bahwa kelelawar tuh bisa nyembuhin berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit kulit, penyakit asma, pokoknya penyakit pernapasan gitu-gitulah. Terus saat itu gue lagi ngikut si bapak yang biasanya berburu codot ini. Jadi kita ke arah pantai selatan sih. Arah pantai selatan, jalan dari parkiran itu ngelewatin hutan jati sekitar 15 menit. Setelah itu tebing, goa bawahnya, karena kan memang kelelawar banyak suka tinggal di goa ya. Goa yang bawahnya tuh udah laut lepas aja deh. Samudra Hindia deh kayaknya. Terus ya udah pas lagi di situ dalam perjalanan berangkat tuh gue sempet di ujung tebing gini, gue ngeliat ke ujung tebing satunya lagi. Gue bilang ke kameramen gue saat itu, Mas lo lihat nggak gitu di sana ada batu bentuknya lucu banget kayak manusia, karena dia badan terus kepala gitu. Terus ya udah kita, oh iya kayak manusia gini. Kita syuting, selesai syuting sore lagi istirahat bentar, gue ngeliat lagi ke arah yang sama. Itu gue liat, lah Mas, lo inget kan batu yang tadi kita lihat? Iya, yang kayak manusia kan, coba lo lihat di sana. Bentuknya tinggal badan doang, kepalanya nggak ada. Terus kayak kita ya udah berpikir positif, oh mungkin itu burung kali, lagi hinggap. Tapi kalau burung kan pasti bentuknya ada oval gitu ya kalau kelihatan belakang. Itu benar-benar bulat kayak kepala. Lo akan tahu lah kalau lo ngeliat kepala manusia, beda kan. Kepala manusia tuh ya bulat aja deh. Terus setelah itu saat waktu kita
saat itu kan kalau misalkan gue lagi trip di Jogja terus yang butuh tali-talian manjat tebing gitu-gitu suka ngajakin teman-teman SAR di Jogja. Pas lagi ngajak teman-teman SAR, mereka jalan yang tadi gue bilang dari parkiran ke tempat syuting itu harusnya cuma 15 menit, mereka sampai 2 jam baru nyampe. Muter-muter dalam hutan Nah jati. ini setan keder. Iya, gue nggak ngerti juga tuh nyampe kan. Akhirnya pas pulang udah selesai, pas pulang kan gelap banget tuh hutan jati. Walaupun cuma 15 menit jalan kaki tapi gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Terus kita cuma pakai headlamp, lagi jalan berempat. Terus di tengah jalan gue bilang, berhenti dulu dong, kita tungguin anak-anak yang lain aja, nanti mereka nyasar lagi. Kayak waktu berangkat kan, pas lagi nungguin itu gue inget banget berempat. Di sini tuh yang pertama tuh ada driver gue, kemudian reporter gue, kemudian gue, sama satu lagi bapak-bapak yang memang anak kampung situ lah. Oh, Kamsi. Terus pas lagi jalan, udah lagi nunggu itu kita berempat. Gue tiba-tiba ngelihat, kita kan hadap-hadapan, gue ngelihat di belakang kepalanya si supir gue muncul kepala coy, muncul kepala doang. Dan kepalanya tuh kayak nggak masuk akal banget sih menurut gue, kepalanya kayak glow in the dark gitu, lo tau kan tinta fosfor yang glow in the dark, yang kayak gitu. Jadi mukanya tuh hijau mengkilap gitu, terus matanya merah, tapi cuma bentar, kepala doang, dan itu nggak ada badan, kepala doang, terus dia hilang. Gue kaget, gue kayak ngerasa nggak percaya, gue pakai headlamp, gue nyalain headlamp gue cari, nggak ada lagi. Terus gue yang langsung kayak, yaudah yuk kita balik duluan aja ke mobil, nggak usah nungguin. Udah tuh jalan balik. Jadi tuh kayak wah nggak masuk akal iya, sih, kacau. masuk akal gitu. Tapi yang ngeliat itu lu sendiri gue ibaratnya. doang. Yang lainnya nggak ngeliat tuh. Yang lain nggak ngeliat. Itu. Cuman pas kita balik ke hotel itu, kita kayak sempet ngobrol hal itu. Kita kayak sempet jangan-jangan kepala yang gue lihat itu pas kita pulang adalah kepala yang sebenarnya ada di atas batu itu. Oh, lu sambung-sambungin. Iya, biasa orang Indonesia kan cocok logi. Benar. Tapi ya nggak tahu, mungkin iya, mungkin aja enggak. Gitu. Horor juga. Salak yang disalaknya tinggal. Ngapain gue yang cerita? Kalau salah kan ada lu juga kan. Iya, ada Kamamen. Kamamen itu juga ada. Ada juru gambar juga ngikut. Kalau disalak mau gue yang cerita nih. Cerita Pok. Wah, disalak gimana? Gue tanya dulu, gue jadi hostnya sekarang. Iya. Kesan pesannya disalak waktu trip sama gue gimana? Salak gitu. Gak menjawab. Lo udah berapa kali sih kesalak? Kesalak, gue udah 3 kali. Pernah ngalamin hal-hal gitu juga nggak? Setiap kesalak pernah. Tapi emang yang sampai diusilin banget itu ibaratnya emang sama Empok kemarin. Sama gue ya? Iya. Biasa ada cewek cakep. Iya, bener. Pengen ngerti kenalan. Aja gitu. Pengen kenalan. Jadi gue akan langsung cerita aja saat itu. Gue kesalak sama dia, sama ini jurkam kita juga, juru kamera kita. Kita kesalak, memang tujuannya adalah untuk camping ceria aja, main lah, kita di Curug. Terus pas udah nyampe sana, gue bilang ke mereka, kalian udah pernah muncak kan? Gue pertama kali nih kesalak nih, gue belum pernah ke puncak, pengen tahu dong gue jalurnya, pengen lihat. Ya udah, kita akhirnya besokannya ya kita ke puncak tuh. Berniat muncak kita jalan jam 12 siang. Iya, jam 12-an. Iyalah jam 12-an gitu kita jalan, dari pas jalan tuh udah memang agak gimana tuh karena udah ngeblank. Iya, tapi sebelum itu dulu, malam yang sebelumnya cuy, yang malam yang di tenda. Oh iya malam benar. Iya gue baru inget malam sahur ya. Iya, itu lagi musim bulan puasa. Lagi bulan puasa. Kita saat itu ada 2 tenda. Satu tenda itu gue, Mas Herna, Mas Dani ya. Lo Jajai, Kabul, sama Mandoy. Iya, kalian berempat satu tenda. Nah, saat itu malam-malam sekitar jam 2 gue kebangun. Gue ngeliat di atas tenda gue itu kayak ada burung, bayangan burung main-main gitu, terus ada suara burung. Terus kayak gue, apaan sih nih? Ya udah gue tidur lagi. Oh, sebelum gue tidur lagi itu gue sempat ngeliat bayangan lewat. Ya gue pikir lu, karena gue
gondrong kan, saat itu yang gondrong kan cuma gue sama elu. Iya. Gitu, jadi gue pikir lo lagi lewat mau masak buat sahur. Nah gue pikir dia lagi mau masak buat sahur tuh. Pas bangun pagi dia lagi siap-siap masak. Gue bilang, lah lo bukannya semalam masak buat sahur? Terus lo bilang, kagak kok, kagak ada. Gue kayak, sialan yang gue lihat bayangan gondrong lewat itu saha gitu kan. Terus ngobrolin itu, ternyata lo ya yang sempat buka tenda. Gue buka tenda, gue lihat ngintip. Nah ini juru kamera kita, ternyata saat malam itu dia juga sempat denger kayak ada orang masak, megang-megang tangnya atau apalah. Dia buka tenda ngintip, dia malah ngeliat gue lagi masak. Tapi pas gue noleh gitu kayak senyumnya beda. Jadi juru kamera kita ini tahu bahwa itu bukan gue. Cuman mukanya mirip. Mukanya katanya bajunya mirip, mukanya mirip, dan dia pikir itu gue. Sedangkan Mas Herna yang satu tenda sama gue, dia mimpi kalau ngeliat gue memang keluar masak. Padahal nggak ada sama sekali. Itu di malam pertama. Udah chaos kan. Siangnya mau muncak nih kita, jalan kok ini baru mau cabut udah salah jalur nih kita rasanya. Dua gitu kali kan. kita muter balik. Udah terus pas jalan lagi sebelum pos 1 kita ngeliat ada mbak-mbak sama mas-mas kayaknya lagi pacaran di mana gitu kan. Lagi ngumpet-ngumpet mojok. Lagi mojok-mojok asik di Gunung Salak, berani banget dalam hati gue ya kan. Ya udah kita lewatin, kita misi mas, misi mbak gitu. Ya udah jalan sampai di pos 3 karena dia puasa, karena lo puasa kan. Lo puasa akhirnya lo bilang bahwa gue di sini aja deh, gue tungguin, ngantuk gue. Ya udah gue menjadi itu naik. Terus kita lihat ini udah mau jam 3 nih. Kok kita masih di sini aja gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kalau misalkan sampai jam 3 itu gue sama Jaja itu udah mau nyampe pos 4 ya. Udah sampai pos 4, hampir sampai pos 4. Iya, udah kelihatan lah pos 4. Udah ngelewatin pos 4. Udah ngeliat. Udah ngelewatin pos 4. Terus ngelihat jam udah mau jam 3. Terus Jaja bilang ke gue, "Kok kalau misalkan sampai jam 3 kita belum nyampe puncak, kita turun aja ya." Terus gue juga, "Oh ya udah." Soalnya kan emang nggak bawa headlamp segala macam kan kita kan. Kita mikirnya kayak ya udah jalan aja, seru-seruan aja kan. Pas naik udah jam 3 tuh, akhirnya ya udah deh kita istirahat sejenak, terus habis itu kita turun. Nah, pas kita turun itu tunggu, lo cerita dulu, sekarang lo yang cerita. Pas lo tidur itu gimana? Sekarang gue ya. Soalnya ini turun gue lagi sama Jajai naik lagi nih. jalan ya. Lu gimana? Jadi kan yang di situ gue bilang nggak kuat kok, kita bilang gitu kan, terus tidur kan. Nah pas tidur itu gue tidur itu mimpi kayak dikelilingin anak kecil gitu, kayak jadi gue di tengah tidur nih. Nah di sekeliling gue kayak ada anak kecil lagi mainan gitu ngelilingin gue. Nah itu mimpi, terus ada apa kayak daun pakis nempel ke muka kan, dingin kan, kaget gitu bangun pas melek. Nah itu kayak ada anak kecil nyisah satu orang sambil ketawa-tawa nyemplung ke jurang gitu, halus banget gitu. Langsung astagfirullahaladzim, itu apaan kita ngeliat gitu. Kagak iya nih, udah dah. Terus di situ gue mikir ini puncak udah nyampe puncak apa belum nih. Nah terus tiba-tiba ada selewatan sujon ibaratnya, apa jangan-jangan gue nggak ketemuin bocah nih ibaratnya gitu kan. Kan biasanya ada yang dijailin jadi lu turun cuman nggak ngeliat gua. Ada yang bisa gitu kan. Nah makanya gua gimana gua naik aja dah, paling nggak kalau gua nggak ketemu bocah di atas ada kayak tempat penampungan air buat gua buka. Nah paling gua tidur bisa di samping apa kayak ada saung gitu di sana kan. Kayak gua naik ke atas terus sambil baca Al-Fatihah segala macam, naik ke atas, tiba-tiba ngantuk lagi tuh. Akhirnya udah dah gue tidur sini aja dah. Tidur lagi baru ketemu sama teman-teman. Iya, makanya pas kita turun tuh kan tadinya dia tidur di pos 3, di dekat pos 3. Kok sekarang udah di atasnya lagi? Dia bilang, "Lo ngapa pindah kemari?" Terus dia enggak kok, tar aja ceritanya, nggak mau cerita dulu, pas di tenda baru cerita. Dan memang sepanjang perjalanan itu juga kita kayak dengar suara-suara aneh lah. Iya. Kayak dengar suara kerencengan lah. Terus pas yang maghrib. Nah itu yang maghrib yang fatalnya. Iya, nah itu pas maghrib
kita jalan, kita kan cuma bertiga nih, berarti harusnya stepnya 1, 2, 3. Ini ada lagi coy nambah, Iya. pak, anjir, siapa nih? 1, 2, 3, nambah lagi, pak, saha ini sedangkan kan kita cuma bertiga. Gitu. Cuman sebelum itu kok Hmm. kan si jurkam kita mulutnya nyeletuk, ada bunyi yang top top Oh iya benar. top top, terus dia nyeletuk, bang bakso dengan lantangnya kan. Bang Mampus bakso langsung tuh. makan tuh bakso. Dianterin tuh bakso. Dianterin Kenikmatannya sama bakso. salak tuh, bukan bakso, kenikmatannya itu. Iya. Udah gitu, di situ juga kita pas mau turun jalurnya ketutup ya. Ketutup, maaf. Jalurnya ketutup, kita sampai mondar mandir di jalur itu tuh. Gue inget banget jalur itu karena itu deket yang tadi gue bilang mbak-mbak sama mas-mas Iya. pacaran. Jadi gue Iya, sangat benar. yakin bahwa di situ nggak mungkin jalurnya tiba-tiba hilang, Iya, musnah, benar. nggak mungkin. Kita bahkan kayak mondar mandir, gila ini tuh ada jalur di sini, harusnya belok kiri sini nih. Tapi itu tuh ya udah pohon aja semuanya, nggak ada jalur. Sampai kayak akhirnya kita istirahat dulu, lo buka puasa dulu kan. Iya. Buka puasa dulu deh, dan kita juga coba kontak lewat HT anak-anak yang ada di tenda, tapi nggak bisa komunikasi sama sekali. Tiba-tiba HT keputus aja, padahal Iya. sebelumnya bisa. Padahal Ya. bisa di pos 3 itu masih nyangkut. Iya, pos 1 juga masih Iya, nyangkut. Pas ke bawah lagi harusnya lebih deket, Iya, lebih nyangkut, tapi harus. ini malah terputus aja Iya, gitu. betul. Terus akhirnya kayak di situ kita istirahat dulu, lo buka puasa dulu. Nah pas dia buka puasa itu tuh gue kayak mendengar suara-suara kayak orang nyinden gitu, gimana Iya. sih? Kayak orang nyinden, terus ada gamelannya, tapi suaranya tuh nggak Nggak gede, jelas, nggak lantang, ya. tapi tipis cuman jauh jelas gitu. ya. Tapi kedengeran banget. Gue kayak cuman diem aja udah, gue diem. Terus kita tetap coba untuk komunikasi sambil jalan terus, sambil jalan. Kita nyari jalur. Akhirnya pas HT masuk ya. Enggak, kita putusin dulu kok. Kita putusin kalau misalkan kita nyari pokoknya ke bawah. Oh iya. Kalau nggak ketemu sama tenda, yang penting kita yang penting sampai kita keluarga balik. ya. Nah itu akhirnya kita jalan aja terus turun ke bawah. Terus baru HT-nya connect. Iya, setelah kita nemuin tempat pas lagi kita Makan siang. ngeres, ya ngeres. Hari sebelumnya. Ngeres di pas lagi berangkat. Iya. Dari situ. Akhirnya kayak kita nemuin, wah ini jalur yang familiar nih. Akhirnya ya udah kita jalan aja lewat situ. Kita jalan di situ, terus kita kontak Mas Herna. Saat Iya. itu tiba-tiba bisa, kita bilang Mas Herna, help. Dan Mas Herna juga ternyata udah curiga di situ karena kan kita bilang di pos 1 itu bentar banget, harusnya Iya. dari pos 1 ke camp paling 15 menit Iya. lah. Nah kita dibilang di pos 1 tuh udah dari tadi banget, tapi ini kok udah kayak hampir 1 jam lebih nggak nyampe. Akhirnya dia khawatir juga, jadi saling coba untuk komunikasi. Pas bisa komunikasi, Mas Herna jemput kita. Di situ pas kita lewat sama Mas Herna, jalur yang tadinya kagak ada, coy. Jadi ada. Jadi ada. Itu nggak masuk akal banget, itu malesin banget. Udah gitu udah nyampe tenda, oh ini tenda, terus ada batang pohon, kita lagi nongkrong, Oh kita iya. lagi mau ngopi, inget Lagi nggak? ngopi. Lagi mau ngopi, tiba-tiba gue ngeliat pas gue duduk, biasa kan manusia ngeliat ke depan tapi ekor mata lo masih bisa melihat Iya, dong. benar. Gue ngeliat di ekor mata gue tuh ada yang lewat, sah, itu gue langsung pindah tempat duduk, gue nggak mau duduk di pojok lagi. Udah tuh kayak gitu, itu kalau salah. Tapi horornya sampai pulang sih salah itu kalau Iya, gue bilang. benar. Sampai kita ngomongin lagi di mobil kan, Iya. Mas Dani jadi kayak kepo gitu kan, nanya-nanya gimana sih Kalian ngerasain Ja, apa sih semalam? iya gimana sih Ja, Kemarin gimana sih Boy. Nah setiap kita omongin, mobil mati, mesin mati coy. Kita sampai kayak ya udah kita nggak usah ngomongin dulu deh, kalau nggak kita nggak nyampe nih Jakarta. Ya udah kita jalan ke arah tol kan, oh ini udah mulai arah Jakarta nih, udah jauh. nih, udah bukan kawasannya nih. Ya udah kita mau cerita nih hal yang kita alami di Gunung Salak. Mati Mati. lagi mobilnya coy. Itu mati lagi mobilnya, nggak nyampe, mati tanpa ada sebab gitu loh. Iya. Ya udah akhirnya kita jalan, gue juga sampai nggak berani pulang. Kita pulang ke rumah Mas Kepna ya, Iya, semuanya ke sampai rumah Mas pagi. Tio. Ke rumah Mas Tio Survival Iya. sampai pagi baru tuh gue berani pulang, baru kita berani bubaran.
Itu sampai lu nge-record masuk ke YouTube juga kan? Oh iya, nah ini nih kita kayak mau cerita kayak gini nih. Jadi gue masukin ke YouTube gue, kalian belum tahu YouTube gue. Iya, kalau belum tahu YouTube gue, Cynthia Tengens. Tolong nanti ditulis di sini ntar Cynthia ada Tengens. di deskripsinya. Nah. Tinggal diklik aja keluar. Nah, saat itu kita berapa kali, Iya, berulang-ulang bikin tag. kali kita sampai tag buat cerita hal yang kita alami di Gunung Salak. Itu filenya hilang. Kemudian banyak deh kejadian-kejadian aneh sampai akhirnya yang terakhir yang paling parah itu adalah sampai komputernya Mas Tio rusak, datanya hilang, komputernya ikutan rusak, cuy. Itu gila banget. Bikin bala ya. Iya, bikin bala. Abis itu tuh gue yang sampai gue mau cerita gimana ya, gue nggak pengen ngedit panjang-panjang lagi Iya, deh. Jadi bener. gue storytelling sendiri, gue cerita, udah langsung gue upload tuh. Gak pakai edit tuh. Kagak pakai edit, kagak pakai nungguin lo pada, karena yang kita record bareng-bareng hilang Hilang. semua datanya. Abis hilang, ya udah kita bikin baru lagi. Komputernya rusak. Ajaib banget itu. Mudah-mudahan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai, Udah awas dibacain lu. kan? Udah dibacain. Ada recordnya yang kemarin waktu itu masih ada. Ada. Dan- Ini udah dibacain kamera udah. Bacaan mana? Udah. Bacain kamera. Enggak, di Bisa. HP gua aman. Sama Oh, kan siap. jadi yang di Salak itu kan yang ngikutin sebenarnya lebih senangnya kalau lu, Po. Makanya lu diikutin sampai rumah. Dan gua di HP gua aman filenya. Oh, gue ingat kok, lu awalnya itu ngomong di pos 1 kok. Yang daun muter-muter. Yang daun yang kata di pos 1. Oh, ini kayaknya seru nih collab sama Risa tentang horor. Inget nggak? Kita lu? sama Teh Risa enak nih kayaknya. Iya. Oh iya, gue inget. Mulut gue juga sembarangan sih. Maafkan aku guys. Gue baru inget. Mungkin etannya udah collab sekarang kali Iya, ya, collab. ikut. Mau kali. Taruh aja dah. Soalnya dari situ tuh, Po, langsung si Jaja nyolek gua. Set. Nah, gua ngeliat ke kanan itu satu daun kan gak ada angin tuh kan. Satu daun gerak sendiri gini. Kayak nari. Gitu. Udah dah. Kira udah assalamualaikum, gue cuman mau naik, gak mau ngeganggu siapa-siapa. Udah gue naik. Gua kira nggak ada apa-apa, ternyata begitu. Dan mereka langsung ikut sampai kita Iya. ke pos 4. Iya. Ya. Tapi emang dari sebelum kita Dari naik sebelumnya sih. ya bener. Dari bener. pas malam tidur tuh. Udah gitu dah. Terus gue kan sempet posting tuh di Instagram gue foto kita main-main di Curug. Oh iya. Itu iya. banyak banget coy yang komen, temen-temen gue Iya, yang iya. memang bisa ngeliat gitu. Kayak itu lo di mana sih, rame banget. Iya, Rame iya. gimana, orang kita orangnya cuma Iya, berberapa. iya. Itu rame banget loh, ada anak kecil pada ngeliatin semuanya di pinggir batu. Bangsat. Sama, Po, temen gue juga tuh yang orang Palembang itu sampai di screenshot. Jadi kayak ada kayak muka orang gitu di dekat air terjun. Itu sampai dilingkerin sama dia. Screenshot dilingkerin. Males banget. Tuh kata dia. Ya aja. Rasanya di sana happy aja apa Iya. setelahnya ada udahlah. gini-ginian. Begitulah kisah kami tentang Salak. Ya Iya, semoga benar, nanti benar, kedepannya benar. ke Salak lebih damai aja Iya, ya. lebih Aman faedah. dan nyaman. Benar-benar. Nggak Nah, gitu lagi. Po punya ini juga kan? Punya YouTube. Namanya apa tuh? Cynthia Tengens. Tolong nanti ditulis. Iya, benar-benar. Sama Instagram Cynthia Tengens. Iya. Tolong nanti ditulis. yang mau kepo-kepoin petualangannya Katengens boleh di YouTube atau di Instagram. Oke, paling sekian. Sementara sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.